Shalom saudara. Shalom. Sebenarnya saya grogi ya saudara. Terima kasih buat waktu yang diberikan untuk saya. Pagi ini saya akan menyaksikan cinta kasih Bapak Yahweh dalam kehidupan kami. Kalau saya berdiri di tempat ini pagi hari ini itu karena pertolongan Bapak Yahweh. Dulu kalau pas ada jemaat yang berdiri di depan memberi kesaksian, saya duduk di belakang, dalam hati saya bilang, habis kamu saya yang berdiri di situ menyaksikan cinta kasih Bapak Yahweh. Dan puji Bapak Yahweh, hari ini Bapak Yahweh mengizinkan saya berdiri di tempat ini. Itu semua karena pertolongannya Bapak Yahweh. Berbicara mengenai hukum Loa 5 secara logika tidak gampang ya saudara. Mungkin ada banyak yang sudah praktek gagal akhirnya lelah. Sudahlah, tidak bisa tidur malam-malam gitu kan. Nah waktu itu saya pernah mencoba untuk nulis 5 kali 5. Hari pertama, kedua, ketiga ngantuk saudara. Ulangi lagi dari awal. 1, 2, 3, ujian datang. Saya marah. Padahal kalau 5 kali 5 itu kan tidak boleh marah ya. Ajarannya kita harus jaga emosi, jaga hati gitu kan. Akhirnya gagal lagi saudara. Kemudian beberapa waktu kemudian saya cerita sama suami, ini gimana nih kita mau 5 kali 5 nih, ya udah bareng-bareng aja. Akhirnya kita sama-sama bareng-bareng. Kalau bareng-bareng itu lebih penak saudara, ada temennya melek semua kan. Nah saya nulis, suami nulis, Evan juga nulis. Kita nulisnya bareng-bareng, terserah mau nulis apa, yang penting kita nulis bareng-bareng gitu kan. Setelah nulis, ya sudah, akhirnya 5 hari berjalan sukses ya. Kemudian setelah itu Papi mengajarkan untuk kita mendukung dengan hari-hari berikutnya kita harus mengimani, kemudian vibrasinya juga harus yang baik, yang positif. Nah tinggal kita mempraktekkan itu hari demi hari. Kayaknya sudah lupa ya dengan yang ditulis gitu kan. Kita tiap malam tapi kita mengucap syukur. Nah kalau malam kita sering berdoanya bersama-sama. Saya ingat satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika 2 orang sepakat meminta sesuatu, itu Bapak akan mengabulkan. Jadi kita lebih senang berdoanya bareng-bareng gitu kan. Jadi saya yang mimpin, nanti yang lain ikuti gitu. Saya sering bilang, ikuti Mami berdoa, nanti saya bilang mereka mengikuti. Kemudian setiap kita berdoa malam itu, setelah berdoa macam-macam, di endingnya kita pasti berdoa, kita bicara ngomongnya, terima kasih Bapak Yahweh buat rumah, mobil, uang yang banyak, kesehatan yang sempurna, umur panjang. Jadi kita sering ngomong begitu setiap malam. Nah, bersyukur pada tahun 2021 Bapak Yahweh ngasih mobil. Dan kita berdoanya, Bapak Yahweh kita pengen punya mobil, tapi kita tidak mau urusan sama KPR, bank, sejenisnya gitulah. Dan puji Bapak Yahweh kasih tanpa kita urusan dengan segala perkreditan dalam bentuk apapun. Kita sudah dapat hari itu. Kemudian untuk visi yang kedua, kita pengen punya rumah. Nah tahun-tahun dulu kalau pas Papi mengundang siapa yang berulang tahun bulan ini maju ke depan, saya di depan itu mikir, wah saya minta kado apa ya dari Bapak Yahweh. Kenapa enggak kepikir minta rumah gitu loh. Secara manusia itu kayaknya bener yang Papi ngomong, kadang logika berkata begini, kamu gajinya berapa? Kalau untuk angsuran itu cukup enggak gitu kan. Jadi saya enggak pernah berpikir untuk minta rumah. Untuk KPR pun saya malas ya. Punya utang sampai puluhan tahun tuh saya dari dulu saya anti gitu kan. Nah dengan saya waktu mulai nih, ada yang teman bilang, lah kalau enggak KPR ya gimana, enggak apa-apa lah kalau KPR. Daripada ngontrak gitu kan, uangnya bisa buat ngangsur, rumahnya punya kita gitu kan. 1, 2, saya minta pendapat dari teman-teman, akhirnya ya sudahlah coba kita ajuin KPR gitu kan. Padahal saya paling malas, dalam hati saya sebenarnya, cobalah KPR. Setelah ngurus KPR, deal, kita harus sediain DP 100 sekian gitu kan. Terus saya ketawa, ini uang dari mana 100 juta? Gaji cuman berapa ya, Magelang tahu kan ya UMR-nya berapa. Terus saya cuman ya sudah. Setelah setengah jengkel saya bilang gini, kalau kita sampai punya rumah cash itu Bapak Yahweh yang bayar lah,
gitu kan. Sudah enggak usah ngurusi KPR, biarin aja. Ya sudah, kita enggak ngasih kabar ke sananya atau sudah di skip. Kemudian sebelum itu sih kita sering berkunjung ke kantor-kantor pemasaran, ya, ke Pertoyudan pernah, ke Tempuran pernah, hampir semua perumahan yang ada itu kita datangi. Sampai suami saya bilang, kamu bawa uang berapa kok tanya-tanya? Loh, saya tidak bawa uang, saudara. Apa namanya? Kalau cowok biasanya gengsi ya. Kalau saya memang kadang ngisin-ngisin gitu, saudara. Jadi saya datang itu pede banget. Ini DP-nya berapa? Terus saya harus nyiapin uang berapa sampai serah kunci. Ini ukuran berapa saya lihat. Oh, tanahnya saya kemana-mana gitu kan. Sampai di FB saya sering komen, ada yang nyauri gini, halah main takon-takon ora tuku, kadang bilang gitu ya. Karena di FB saya juga sering tanya-tanya kalau ada rumah dijual, tanah dijual gitu. Cuman ya biarin orang tanya kan enggak salah gitu kan. Nah, kemudian setelah saya bilang begitu sama suami saya, sudah kita berdoa aja. Setiap malam kita berdoa, terima kasih Bapak Yahweh buat rumah yang sudah Engkau beri buat kita. Nah, saya ada satu, dari sekian banyak perumahan yang saya datangi, ada satu yang saya taksir, saudara. Nah, setiap kita berdoa, yang saya pikirkan adalah rumah itu, jalan ke perumahan itu, gitu. Setiap kita mau berangkat bepergian, kita berdoa nih, Bapak Yahweh sertai dan tibakan di rumah dengan selamat nanti. Yang saya bayangkan perjalanan ke rumah itu, gitu kan. Nah, kemudian akhirnya saya tanya, ajak suami saya ke rumah itu yuk. Mau ngapain? Lagian kenal sama yang punya perumahan kan malu. Udah enggak apa-apa. Saya diajari sama Cik Jun, kalau pengen sesuatu diinjak tanahnya. Benar kan ya? Ayo diinjak. Suami, wah mau kamu aja gitu. Ya sudah, saya injak-injak tanahnya gitu kan. Oh, tanah ini milikku gitu kan. Lihat berapa bulan laku itu tanah, saudara. Waduh, kok laku ya? Sudah Bapak Yahweh, saya mau yang sebelahnya nomor 10 gitu kan. Saya injak-injak lagi, saudara. Lihat berapa hari laku juga, saudara. Haleluya. Ini kayaknya kita salah pilih nomor ini kayaknya. Akhirnya ya sudah Bapak Yahweh mau kasih nomor berapa, it's okay lah, enggak apa-apa. Akhirnya pernah kepikiran, sudahlah rumah subsidi aja, murah gitu kan, maksudnya angsuran juga terjangkau. Tapi saya mikir, wah Bapak Yahweh itu kan kaya, masa anak Bapak Yahweh dikasih rumah subsidi? Enggak, Bapak Yahweh aku enggak mau rumah subsidi gitu kan. Saya bukan mengecilkan orang yang ambil rumah subsidi ya, maksudnya itu pemikiran saya sendiri gitu kan. Terus akhirnya sebenarnya saya bilang gitu karena saya enggak berani naik motor sampai jauh-jauh ya, rumah subsidi pasti di pinggir-pinggir kan gitu. Akhirnya udah saya mantap di situ aja lah Bapak Yahweh, saya milih itu. Dan uang juga belum ada. Akhirnya kita berdoa aja, Bapak Yahweh kasih yang nomor 11. Ternyata dari firman Papi yang beberapa waktu yang lalu tentang angka ya, waktu itu pernah ada angka 1 artinya apa, 2 artinya apa. Ternyata Bapak Yahweh kasih yang nomor 11, angka 1 ke istilahnya esaan Tuhan gitu kan. Jadi Bapak Yahweh kasih yang nomor 11. Puji Bapak Yahweh, beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Saya dapat rumahnya dan kemarin sudah serah terima kunci, dan itu semua karena Bapak Yahweh baik dalam kehidupan saya, dan saya bebas urusan dengan bank. Jadi saya bisa dapat rumah itu karena mukjizat dari Bapak Yahweh, bukan pesangon. Ada yang berpikir mungkin pesangon tuh gini, bukan juga. Jadi ini memang benar-benar karena pertolongan Bapak Yahweh, jadi saya bisa memiliki rumah itu. Dulu waktu saya melihat di FB, Bu Ella pernah ya, mungkin ada Bu Ella, dia mendoakan tanah yang tidak dibangun, dia tanam bintang Daud sama kaki Dian. Nah, waktu saya lihat itu, saya juga dalam hati saya bilang gini, suatu hari nanti saya juga pasti akan tanam bintang Daud dan kaki Dian di tanah rumah saya. Tapi saya belum tahu rumahnya yang sebelah mana, tapi dalam hati saya, besok aku juga gitu kan. Kemudian ketika dulu Sukot tahun berapa itu pernah dikasih souvenir, apa itu yang ditempel di pintu itu apa namanya, mesusah. Nah, yang lain dipasang, saya tidak mau masang, saya tidak mau masang di rumah kontrakan saya mau masang di rumah saya sendiri, tak simpan, saudara. Dengan iman saya pasti punya rumah, entah kapan pasti punya rumah. Sekarang rumahnya dapat, mesusahnya tidak tahu di mana, saudara. Bersyukur Bapak Yahweh baik, itulah kesaksian dari saya, kiranya boleh menguatkan. Dan yang saya mau ingatkan bahwa ketika kita menulis hukum Loa itu vibrasinya harus yang positif. Jadi setiap bukan suatu kebetulan ketika saya punya mengimani sesuatu, saya masih lihat angka.
Dan saya pasti lihat plat nomor orang yang lewat itu pasti angkanya sama, itu kebanyakan 888, saya punya rumah. 777, saya punya rumah. 555, saya punya rumah. Jadi setiap ada angka kembar, saya pasti ngomong saya sudah punya rumah dengan perasaan hati yang bersuka cita, dengan semangat. Saya sudah punya rumah itu. Yang tadinya Bapak Yahweh, yang tadinya dari aturan rumah itu cuma tipe 36, Bapak Yahweh kasih lebih dari itu. Bapak Yahweh baik. Kemuliaan buat Bapak Yahweh. Inilah kesaksian dari saya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih.